Pemirsa, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih menyisakan duka mendalam. Proses evakuasi korban terus dilakukan, sementara ribuan warga bertahan di pengungsian dan desa-desa terisolasi. Pemerintah, TNI Polri hingga berbagai lembaga kemanusiaan terus berupaya menyalurkan bantuan dan memulihkan akses ke wilayah terdampak. Dan berikut rangkuman informasinya. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Korban ditemukan tertimbun material longsoran. Banyaknya tumpukan tanah, bebatuan, dan kayu gelondongan pasca banjir membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit sehingga harus dibantu dengan alat berat. Basarnas bersama tim gabungan sedikitnya telah berhasil mengevakuasi 119 korban meninggal di wilayah Tapanuli Tengah dan 54 korban meninggal di wilayah bencana Kota Sibolga. Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes, Aceh terus mendata fasilitas infrastruktur yang rusak akibat longsor dan banjir. Pendataan ini harus segera dilakukan guna mendorong percepatan perbaikan. Di Gayo Luwes, setidaknya 88 jembatan mengalami rusak berat dan tidak lagi berfungsi. Begitu juga berkilo-kilometer jalan yang hancur dan longsor. Akibatnya puluhan desa dilaporkan masih terisolir dan sulit dijangkau bantuan. Desa Lubuk Sidup di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu desa yang terisolasi hingga lebih dari 2 pekan pasca banjir bandang. Minimnya akses menuju desa ini membuat warga terpaksa hidup tanpa penerangan dan air bersih. Desa Lubuk Sidup hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan kendaraan roda 2. Kondisi ini menyebabkan bantuan logistik dari relawan dan pemerintah sulit menjangkau desa ini. Desa ini juga menjadi salah satu desa yang mengalami kerusakan paling parah. Seluruh warga harus mengungsi karena rumah mereka habis tersapu oleh banjir. Banjir hanya menyisakan satu bangunan masjid yang masih berdiri kokoh. Pasca bencana banjir bandang yang menerjang desa Tolongjulu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, warga yang dibantu TNI dan Polri bergotong royong mendirikan rumah hunian sementara dengan memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir. Rumah yang dibangun ini nantinya akan berjumlah 15 rumah berukuran 4 x 6 meter. Pembangunan rumah sementara ini diproyeksikan rampung pada akhir Desember mendatang bagi 15 warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor. Inilah suasana dapur umum di posko pengungsian korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang didirikan oleh Basnas. Dapur umum ini didirikan oleh Basnas sebagai bentuk kemanusiaan untuk memastikan bantuan tersampaikan secara cepat dan tepat sasaran kepada para korban banjir yang sangat membutuhkan bantuan. Pihak Basnas terus mendistribusikan bantuan dan mendirikan dapur umum untuk korban banjir di Pulau Sumatera. Nantinya bantuan yang diberikan Basnas terbagi dalam 2 bentuk, yaitu barang logistik yang bisa disalurkan berupa uang dan pembangunan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan asupan makanan masyarakat setiap hari. Puluhan desa di Kabupaten Bener Meriah, Aceh masih terisolir akibat longsor dan banjir. Para penduduknya terpaksa harus berjalan kaki sangat jauh untuk mencari bantuan logistik. Mereka juga harus melalui jalan tanah yang ekstrim dan juga menyeberangi sungai dengan alat seadanya. Banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Bener Meriah telah membuat sejumlah jembatan dan akses jalan rusak dan terputus. Hingga kini, sebanyak 59 desa dari 6 kecamatan dilaporkan masih terisolir dan lebih dari 30.000 jiwa masih membutuhkan bantuan. ...200 ton bantuan dikirim TNI ke Sumatera dengan menggunakan kapal perang Teluk Gilimanuk. Bantuan ini berupa sembako, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Bantuan ini merupakan donasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari TNI, tapi juga sumbangan dari sejumlah pemerintah daerah dan BUMN. Pengiriman via laut ini dilakukan agar jumlah yang diangkut sangat banyak dan bisa segera didistribusikan TNI ke daerah-daerah yang terisolir. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.